Harry Pras menyatakan bahwa rokok itu diharamkan dari berbagai alasan ya. Tapi ada satu alasan yang sangat begitu lucu ya. Kenapa rokok itu haram? Dikarenakan bisa membuat bau mulut ya, atau mulut kita bau gitu, atau berasap-asap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu penyampaian yang saya anggap lucu ya. Pokoknya lucu ini, apa yang disampaikan oleh Mas Harry Pras secara spesifik atau secara khusus membahas tentang masalah rokok. Saya mulai dari awal itu sudah membahas bagaimana konsep hukum rokok yang telah disampaikan oleh para ulama. Saya tidak akan mengulang lagi, tapi saya akan spesifik. Harry Pras menyatakan bahwa rokok itu diharamkan dari berbagai alasan ya. Tapi ada satu alasan yang sangat begitu lucu ya. Kenapa rokok itu haram? Dikarenakan bisa membuat bau mulut ya, atau mulut kita bau gitu, atau berasap-asap. Ini dari kitab mana ini ya? Kalau saya cermati, di antara hukum rokok itu haram dikarenakan alasannya karena bisa membuat mulut berbau ya, berbau rokok, berasap-asap. Ini di antara alasan ya. Kalau memang alasan yang lain, saya sepakat ya, di antaranya bisa membahayakan ya. Tapi dengan beberapa apa yang disampaikan oleh para ulama bahwa hukum rokok itu mukhtalafah ya, tak perlu kita mengklaim dengan beberapa suatu hukum, itu namanya khilafiyah Pak ya. Jadi wa innama yungkaru al-mukhtalafah ya, wa innama yungkaru wa innama la yungkaru al-mukhtalafah wa innama yungkaru al-mujma'alaih, kan seperti itu ya. Itu secara konsep dasar yang dipaparkan oleh para ulama. Jadi kalau memang masalah dalam ranah khilafiyah ya tak perlu kita persoalkan lah. Dan apalagi hukum rokok kok dikatakan haram karena alasannya diantaranya alasannya adalah bisa membuat mulut kita berbau. Jadi apa yang disampaikan Mas Harry Pras, kita simak dulu bahwa rokok itu haram, di antara alasan adalah bau mulut. Haram sama halnya dengan rokok. Kenapa rokok bisa diharamkan oleh beberapa ulama? Ya memang pada dahulunya ada orang atau ulama yang membolehkan rokok karena belum terdeteksi seperti apa dampak dari rokok itu. Tapi ketika sudah terdeteksi dan dipikirkan secara analisis kritis dan akurat bahwa rokok itu menyebabkan berbagai macam kerusakan. Yang pertama, merusak organ dalam secara berlahan, ya. Itu sudah pasti. Membuat diri kita bau, ya, bau mulut, bau badan, berasap-asap dan lain sebagainya. Terus tiga, berlaku mubazir, karena uang yang seharusnya dibelikan untuk beras, diberikan untuk makanan, susu mungkin untuk anak, kita belikan kepada asap rokok, dibakar, uangnya dibakar lah begitu. Jadi memang ada nilai-nilai yang perlu kita perhatikan dalam membelanjakan uang untuk rokok, karena orang-orang yang merokok jelas. Jadi yang pertama perlu saya tegaskan agar tidak menjadi kacau pembahasan kita, bahwa al-hukmu yata'allaku bidukhon ya, bahwa hukum-hukum yang berhubungan atau hukum-hukum yang dinisbatkan kepada rokok itu para ulama ini ada khilafiyah. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, bahkan ada yang mengatakan wajib ya. Ini berangkatnya atau latar belakangnya hukum rokok itu dibangun dalam rangka khilafiyah. Jadi kalau memang dalam konsep khilafiyah tidak perlu untuk ngegas Pak ya, apalagi memberikan alasan rokok itu diantara alasannya kenapa kok haram karena mulut itu bisa bau gak enak atau berasap-asap seperti ini.
Ini kan asap ini kan haram menurut Harry Pras. Jadi memang ketika sudut pandang, makanya al-hukmu yaduru ma'illatihi. Jadi tergantung situasi. Kalau memang situasi dalam kondisi membahayakan, maka jelas hukumnya begini. Kalau memang tidak membahayakan, karena ya kita nilai sendirilah, nilai sendiri. Dan memang apa ya, bukan hari-hari ini saja kita membahas rokok. Mulai dulu itu sudah dibahas oleh para ulama, Pak ya. Jadi jangan terlalu sok paham dengan kajian agama, apalagi hukum rokok diharamkan dikarenakan berbau. Ya kalau memang konsepnya atau alasannya dengan masalah doror ya, berbahaya, itu saya sepakat dikatakan haram, tapi berangkatnya ini dari khilafiyah Pak ya. Dan kemudian tabdir ya kita situasinya harus tahu lah mana yang harus didahulukan, al-aham fal-aham. Apalagi Mas Heri Pras memberikan satu penjelasan tentang masalah tabdir ya, atau israf, mubazir. Ya kita lihat situasinya bagaimana, apa yang kewajiban yang harus dilakukan. Jadi ini sesuatu konsep hukum, kita harus bisa menilai bagaimana sudut pandang, maka akan kita kaji masalah hukum tersebut. Kemudian apa ya bahasa dasarnya kita menghukumi sesuatu ya harus kita tahu secara tahqiq persoalan yang akan kita bahas atau mahkum ya, dan kemudian sudut pandang yang diarahkan kepada hukum tersebut bagaimana. Toh nanti ada penyampaian atau rumusan dari para ulama khususnya dalam masalah rokok, ya tak perlu kita ngegas sakar PDW, kemudian keinginan untuk mengharamkan, dan apalagi yang menjadi rujukan dari ustadz-ustadz salafi wahabi. Ini kan satu hal yang kurang begitu pantas untuk kita nyatakan. Apalagi Heri Pras seringkali mereaksen ustadz-ustadz salafi wahabi ya, memang mereka ya dikenal dengan ekstrim, dikatakan qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala. Jadi seperti itu tanggapan-tanggapan apa yang menjadi edukasi dan juga reaksi dari Mas Heri Pras tentang masalah beberapa hal yang dialami oleh masyarakat. Ya wabil khusus ini masalah rokok Pak ya. Apapun yang menjadi perbedaan Pak, apapun yang menjadi perbedaan ya kita harus menghormatilah, agar kita tidak terbawa hal-hal yang provokatif. Tidak butuh dalil saya untuk menyampaikan, karena dulu-dulunya konten-konten sebelumnya saya sudah menjelaskan masalah hukum rokok. Yang minimal kita ambil dalam kitab Fathul Qorib, tapi Mas Heri Pras tidak tahu kitab Fathul Qorib itu seperti apa. Yang memang dikaji di pesantren itu ada ya, di Bajurinya atau Tausyikh Qutul Habib ya, karya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Jadi di situ insya Allah sudah jelas bagaimana al-hukmu yata'allaqu bidukhon, dari beberapa hukum yang memang berkaitan dengan masalah rokok. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.